Pendakian Gunung Ciremai, Season 2, Bayangan di Balik Kabut. Kabut pagi di Gunung Ciremai menyambut mereka seperti selimut dingin yang mengikat. Matahari mencoba menembus, tapi sinarnya tersesat dalam pekatnya kabut. Rudy, Dinda, dan Agus berjalan pelan, rasa takut mulai mengakar di setiap langkah mereka. Aroma hutan yang segar sudah lama menghilang, digantikan bau anyir yang samar namun semakin jelas. Udara semakin berat, setiap tarikan napas terasa seperti menelan beban. Langkah kaki mereka terasa sia-sia. Jalur yang mereka ikuti terlihat sama, berulang-ulang, seolah mereka berjalan dalam lingkaran tanpa akhir. Pepohonan tinggi berdiri seperti barisan penjaga, diam namun mengintimidasi. Sesekali, bayangan gelap terlihat bergerak cepat di sudut mata mereka, tapi setiap kali mereka menoleh, tidak ada apa-apa, hanya kabut yang bergulung pelan, seakan mengejek. Jejak kaki besar yang mereka temukan sehari sebelumnya kini semakin sering terlihat. Jejak itu semakin dalam dan lebih banyak, seperti milik sesuatu yang terus mengikuti mereka. Rudy mencoba menenangkan, mengatakan mungkin itu binatang hutan. Tapi Dinda dan Agus tahu, tidak ada binatang sebesar itu di sini. Hari semakin gelap. Malam turun dengan cepat, seperti tirai yang dijatuhkan tanpa peringatan. Kabut semakin tebal, mencekik cahaya senter mereka hingga hanya mampu menerangi beberapa langkah di depan. Mereka memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di tempat yang terlihat sedikit lebih terbuka. Namun, suasana di sekitar mereka begitu mencekam, seakan-akan seluruh hutan sedang mengamati. Di tengah malam, Dinda terbangun karena suara berat seperti nafas yang datang dari luar tenda. Nafas itu dalam dan pelan, tapi jelas berada sangat dekat. Ia membangunkan Rudy dan Agus dengan tergesa-gesa. Ketiganya membeku, mendengarkan suara itu yang kini berpindah-pindah, mengitari tenda. Angin berhenti berembus, tapi tenda mereka bergoyang pelan, seperti disentuh sesuatu. Rudy memberanikan diri membuka sedikit pintu tenda. Gelap. Tidak ada apapun kecuali kabut tebal yang diam. Namun saat ia menutup kembali pintu, suara itu berubah menjadi bisikan. "Pergi." Kata suara itu, rendah dan serak, bergema dari segala arah. Agus menatap Dinda dan Rudy dengan wajah pucat, tapi tidak ada yang berani berbicara. Pagi tiba tanpa rasa lega. Kabut tetap menggantung tebal, seolah-olah malam belum sepenuhnya berlalu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah berat. Jalan setapak yang mereka ikuti kini benar-benar menghilang. Mereka hanya berjalan lurus dengan harapan bisa menemukan sesuatu, apa saja, yang dapat memberi petunjuk. Namun, semakin jauh mereka melangkah, pepohonan di sekitar mereka semakin besar dan gelap, dengan akar-akar yang menjalar seperti tangan yang siap mencengkeram. Ketika mereka berhenti untuk istirahat, Dinda melihat sesuatu di balik pepohonan. Sebuah pondok kecil berdiri di kejauhan, setengah tersembunyi oleh kabut. Meski pondok itu terlihat tua dan rapuh, mereka memutuskan untuk mendekat, berharap bisa menemukan perlindungan atau jawaban. Namun, semakin dekat mereka ke pondok itu, bau busuk semakin tajam, membuat mereka hampir muntah. Pintu pondok terbuka dengan sendirinya, berderit pelan seperti menyambut. Di dalam ruangan itu kosong, hanya ada kursi tua yang terbalik dan lantai kayu yang sebagian telah lapuk. Tapi di dindingnya, ada sesuatu yang membuat mereka mundur dengan ngeri. Tulisan-tulisan dengan darah kering memenuhi dinding, membentuk pola-pola aneh yang tidak bisa mereka pahami. Di tengah-tengah tulisan itu, ada kalimat besar yang membuat tubuh mereka merinding, "Kabut ini bukan untuk manusia." Sebelum mereka bisa berpikir untuk lari, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti sesuatu yang berat berjalan mendekat. Pintu pondok yang tadi terbuka kini tertutup dengan keras, membuat mereka terjebak di dalam. Dinda menangis pelan, Agus mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa. Rudy berdiri di tengah ruangan, memperhatikan bayangan yang kini muncul di luar jendela kecil pondok. Bayangan itu tinggi, jauh lebih besar dari manusia, dengan tubuh kurus dan kepala yang terlihat seperti tanduk besar melingkar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, tapi keberadaannya terasa begitu menekan, membuat udara di dalam pondok terasa lebih dingin.
Kemudian, suara tawa itu kembali. Tawa kecil yang dingin, tapi kali ini bercampur dengan desahan berat, seolah-olah sesuatu sedang menunggu mereka di luar. Ketiganya memutuskan untuk bersembunyi di sudut pondok, berharap bayangan itu pergi. Tapi kabut mulai merangsek masuk melalui celah-celah dinding, perlahan-lahan memenuhi ruangan. Mereka mulai batuk, udara terasa semakin tipis. Suara langkah kaki kini terdengar di dalam pondok, tapi mereka tidak bisa melihat siapa atau apa yang melangkah. Kabut itu menelan segalanya, dan suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih banyak, seperti ratusan suara berbicara sekaligus. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Di tengah kepanikan, Rudy mencoba membuka jendela untuk keluar, tapi yang ia lihat di luar bukan lagi hutan. Yang ada hanya kabut putih tak berujung, dan bayangan-bayangan gelap yang bergerak di dalamnya. Suara-suara itu semakin keras, dan tiba-tiba, semua menjadi gelap. Ketika Rudy membuka matanya, ia sendirian. Tidak ada Dinda, tidak ada Agus, tidak ada pondok. Hanya ada kabut di sekitarnya, dan bayangan gelap yang berdiri di kejauhan, menatap tanpa bergerak. Di sini, di dalam kabut ini, ia sadar bahwa Gunung Ciremai telah mengambil mereka. Dunia yang ia kenal telah hilang, dan hanya kabut yang tersisa. Bersambung ke season 3, hilang di antara bayangan.